Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tanggapan strategis Vietnam terhadap tarif Trump pada April 2025. Pada bulan April 2025, Vietnam menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal sebesar 46% untuk ekspor Vietnam. Perkembangan ini menjadi ancaman bagi ekonomi Vietnam yang didorong oleh ekspor yang sangat bergantung pada pasar AS. Sebagai tanggapan, Vietnam menerapkan strategi multifaset yang mencakup negosiasi publik diplomatik, reformasi ekonomi domestik, dan diversifikasi perdagangan internasional untuk mengurangi potensi dampak buruk dari tarif tersebut. Yang pertama, menyadari gawatnya situasi ini, Vietnam segera memulai diskusi diplomatik tingkat tinggi dengan Amerika Serikat untuk mencari resolusi. Menteri Perdagangan Vietnam, Nguyen Hong Dien, terlibat dalam pembicaraan dengan perwakilan dagang AS yaitu Jamieson Greer yang menyatakan kesiapan Vietnam untuk mengatasi kekhawatiran bersama ini dan menyelesaikan masalah secara damai. Negosiasi ini sangat penting mengingat surplus perdagangan Vietnam yang cukup besar dengan AS senilai 123,5 miliar dolar pada tahun 2024 dan ketergantungan negara tersebut pada pasar AS dan investasi asing. Upaya diplomatik lanjut termasuk panggilan telepon antara Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, dan Presiden Trump. Dalam percakapan ini, To Lam mengusulkan penghapusan semua tarif untuk barang-barang Amerika sebagai imbalan bagi AS untuk tidak memberlakukan tarif tambahan untuk produk-produk Vietnam. Usulan ini bertujuan untuk komitmen Vietnam terhadap perdagangan yang adil dan kesediaannya untuk memberikan konsesi untuk menjaga hubungan ekonomi yang stabil dengan AS. Selanjutnya ada reformasi ekonomi domestik dan tindakan anti penipuan. Dalam negeri, Vietnam melakukan reformasi yang signifikan untuk mengatasi kekhawatiran AS dan memperkuat ketahanan ekonominya. Perdana Menteri Pham Minh Chinh menekankan perlunya respon yang fleksibel dan proaktif terhadap tarif, menyerukan restrukturisasi dan diversifikasi ekonomi. Dia mengarahkan kementerian dan daerah untuk menghilangkan hambatan bagi perusahaan asing, terutama bisnis AS, dan memberikan kebijakan dukungan yang tepat. Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan berinvestasi dalam transformasi digital untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini menurut Reuters. Untuk menghadapi masalah penipuan dan perdagangan transshipment ilegal yang merupakan salah satu kekhawatiran AS, Kementerian Perdagangan Vietnam mengeluarkan instruksi untuk memerangi pengalihan rute barang secara ilegal ke Amerika Serikat. Instruksi ini menekankan pada inspeksi yang lebih ketat terhadap barang-barang impor, terutama bahan baku yang digunakan untuk ekspor, untuk memverifikasi asal-usulnya. Pemerintah juga menginstruksikan para penjabat untuk meningkatkan pengawasan terhadap label Made in Vietnam dan menyelidiki perusahaan-perusahaan yang secara tiba-tiba mengajukan permohonan sertifikat asal. Dan selanjutnya ada diversifikasi perdagangan internasional. Untuk mengantisipasi potensi dampak negatif ekonomi dari tarif AS, Vietnam mempercepat upaya untuk mendiversifikasi permitra perdagangan internasionalnya. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan dan memulai perjanjian perdagangan bebas baru dengan negara-negara termasuk India, Brazil, Pakistan, Mesir, dan wilayah seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Vietnam pada pasar AS dan mempertahankan model pertumbuhan yang didorong oleh ekspor. Selain itu, Vietnam menjajaki peluang untuk meningkatkan impor dari AS, terutama industri sensitif secara politis seperti pertanian, energi, manufaktur berteknologi tinggi. Dan melakukan hal tersebut, Vietnam bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan membuatnya lebih sulit bagi AS untuk menjustifikasi langkah-langkah perdagangan yang bersifat menghukum. Dan selanjutnya, dan yang terakhir ada kerjasama regional dan aliansi strategis. Di tengah ketegangan perdagangan AS, Vietnam juga memperkuat kerjasama regionalnya, terutama dengan Cina pada bulan April 2025. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Vietnam menekankan keandalan Tiongkok di tengah ketidakstabilan ekonomi yang dipicu oleh tarif AS. Selama kunjungan, beberapa perjanjian ditandatangani dengan fokus pada sektor-sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan pasokan semikonduktor. Kerjasama ini meningkatkan stabilitas ekonomi Vietnam dan mengurangi kerentanannya terhadap tekanan dan perdagangan eksternal. Jadi, tanggapan Vietnam terhadap tarif Trump bersifat komprehensif dan strategis. Melalui negosiasi diplomatik, reformasi ekonomi domestik,
dan diversifikasi perdagangan internasional serta kerjasama regional, Vietnam bertujuan untuk mengurangi potensi dampak buruk dari tarif tersebut dan mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Upaya ini menggarisbawahi komitmen Vietnam untuk manajemen ekonomi yang proaktif dan fleksibel menghadapi tantangan global. Terima kasih.